Nah sekarang saya tanya dua kalimat. Jikalau bukan Bapa tarik, tidak ada orang datang kepadaku. Ini kalau khotbah, orang suka dengar enggak? Enggak suka. Kalimat kedua, barang siapa datang kepadaku, pasti aku terima. Ini khotbah, orang suka dengar enggak? Hah? Yuk dengar enggak? Jawab ya. Kalimat pertama, kecuali Bapa menerima, tidak ada orang datang kepadaku. Kedua, yang datang kepadaku, satu orang aku tidak tolak. Mana lebih enak dikhotbahkan? Yang kedua, nama lebih enak diterima. Kedua kan? Itulah sebab jangan heran ya, pendeta-pendeta yang khotbah predestinasi sedikit. Khotbah siapa saja datang pasti disembuhkan. Banyak. Karena pengkhotbah tidak setia, tidak komprehensif, tidak mengikuti pikiran Alkitab. Dia comot ayat yang mana yang lebih disenangi orang. Khotbah apa ya lebih menarik? Khotbah apa orang lebih menganggap saya pendeta hebat? Kitab suci dikeping-kepingkan, kitab suci dikoyak-koyak, lalu hanya ambil bagian-bagian yang laris, yang menarik, yang menjadi lebih kelihatan cepat berhasil untuk dijadikan khotbah. Ada seorang injilir mengatakan saya tidak setuju dari Reader Digest. Karena Reader Digest Company pernah cetak satu buku, yaitu seleksi ayat-ayat dari Alkitab. Dia tidak ambil seluruh kitab suci untuk dicetak, hanya ambil, pilih ayat-ayat yang paling penting untuk dicetak. Lalu dia mengatakan orang-orang di Reader Digest kurang ajar. Mereka membuang-buang ayat-ayat banyak, hanya pilih sedikit-sedikit, lalu cetak buku. Satu buku kristalisasi, seleksi dari ayat yang paling penting dari Alkitab. Itu tidak setia kepada Tuhan. Itu orang bidat. Itu orang tidak sempurna. Itu orang tidak mau mengikuti semua firman Tuhan. Saya menjawab, jangan mencela mereka. Jika engkau sama, mana saya sama? Kitab suci saya butuh kok. Yang kau khotbahkan kan pilih-pilih kan? Kan kau cari ayat-ayat kan bang didengarkan? Kau apa bedanya? Kau sama Reader Digest selected words from the Bible. Karena engkau selalu hanya mau khotbah yang enak-enak. Maka pada waktu gereja Reform Injili didirikan, saya dari hari pertama ambil keputusan khotbah setiap ayat. Ayat yang gampang didengar, khotbahkan. Ayat yang gampang didengar, khotbahkan. Ayat yang engkau suka dengar, dengar. Ayat yang engkau tidak suka dengar, tetap harus dengar. Karena firman Tuhan tidak ada satu kalimat tidak mengandung kuasa adanya. Inilah mimbar Reform Injil. Saudara-saudara, kalau engkau mengatakan semua gereja sama, saya akan berkata kepada engkau terlalu kanak-kanak. Engkau terlalu polos. Saya berkata tidak sama. Kalau engkau mau tanya, kenapa sih khotbahnya seperti ini? Kenapa gerakan ini seperti ini? Kenapa harus KKR regional? Kenapa ada mandat kebudayaan? Saya tidak habis-habis waktu menjelaskan kepada engkau. Tetapi waktu kalau tidak cukup, saya harap engkau menjadi seorang pemuda yang mengamati sendiri, membandingkan satu dan satu, menjadi anak yang cerdas, bukan anaknya asal-asal terima semua fenomena dan mempersamakan semua. Saudara-saudara, Yesus mengatakan, jikalau bukan Bapakku yang pilih, jikalau bukan Bapakku yang panggil, jikalau bukan Bapakku dari surga yang mengkaruniai engkau kepadaku, niscaya engkau tidak mungkin datang kepadaku. Ini doktrin predestinasi. Ini doktrin pilihan. Ini doktrin sangat-sangat berbeda dengan yang hanya kata siapa datang kepada Yesus tidak selalu ditolak. Asal yang percaya pasti diselamatkan. Asal yang berdoa pasti disembuhkan. Lalu dinyelewengkan. Asal yang percaya pasti menjadi kaya. Itu adalah manipulasi dan twisting the truth according to their own subjectivity and their freedom of limitation. Saudara-saudara sekalian, kekristenan sudah diroba-roba. Kekristenan yang asli muncul dari kalimat ini. Barang siapa diberikan Bapa kepada anak, dia akan datang kepada Yesus. Barang siapa datang kepada Yesus, Yesus tidak menolak satupun. Kalimat pertama terlalu sulit didengar. Maka dari kecil engkau boleh hitung dengan jarimu berapa kali engkau mendengarkan khotbah tentang kalimat pertama.
Semua mendengar kalimat kedua. Asal siapa mau datang, pasti Tuhan terima. Asal kita beriman, pasti diselamatkan. Asal kita menyeru dia Tuhan, pasti dia memberikan hidup kekal kepada kita. Itu khotbah-khotbah yang enak-enak didengar. Tidak ada jaminan dan tidak ada dasar Alkitab. Di dalam ayat-ayat ini kita melihat kedaulatan Allah menjadi basis kita mungkin beriman. Pilihan Allah menjadi satu potensi kita beriman kepada Yesus Kristus.